Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Adit akan mengajarkan mengenai materi fisika kelas 2 SMA, yaitu tentang bab gaya gesek ya. Di sini Kak Adit akan mengajarkan bagaimana menentukan nilai gaya gesek ya kan? Bagaimana menentukan nilai gaya gesek ini sehingga kita tidak mengalami miskonsepsi atau kesalahan gitu. Karena banyak sekali di bab ini kita mengalami kesalahan dalam menentukan jenis gaya gesek. Misalnya begini, untuk bisa menentukan gaya gesek, maka kita harus paham basicnya, yaitu kita harus mengenal jenis gaya. Pertama, gaya yang pertama, setiap benda yang berada di permukaan bumi pastinya akan mengalami gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini punya arah, yaitu menuju ke arah bawah atau ke pusat bumi, lalu besarnya adalah massa dikali gravitasi. Contoh, untuk balok M ini yang berada pada bidang datar, maka si balok ini mengalami gaya gravitasi yang arahnya ke arah bawah. Besarnya adalah W. Lalu apa? Untuk balok yang ada pada bidang miring ini, sama, kita tentukan juga arah gaya beratnya adalah ke bawah. Tidak boleh seperti ini. Kita gambar ini berarti bukan ke bawah. Ke bawah ini adalah miring gitu ya. Sehingga harus kita gambarin arahnya harus ke bawah. Maka gambar yang benar adalah seperti ini. Ini adalah W. Besarnya tadi adalah M dikali G, massa dikali gravitasi. Lalu apa? Untuk balok yang berada di sini, arah gaya beratnya atau gaya gravitasinya ke arah bawah. Nah, ini seperti ini. Ini adalah W-nya. Paham ya? Lalu kedua, setelah kita paham mengenai arah gaya berat atau gaya gravitasi, maka yang kedua adalah kita harus mengenal jenis gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang dikerjakan oleh bidang permukaan akibat balok menekan bidang permukaan, sehingga muncul gaya kontak yang disebut gaya normal. Jadi gaya normal itu akan muncul ketika benda bersentuhan dengan bidang permukaan. Kalau tidak bersentuhan, maka tidak ada gaya normal. Misalnya, kita lihat di sini. Balok menekan bidang permukaan, maka reaksinya bidang permukaan akan memberikan gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Jadi arah gaya normal itu selalu tegak lurus bidang permukaan. Nah, contoh, ini bidang permukaan, maka gaya normal memberikan arah ke arah tegak lurus bidang permukaan, yaitu ke arah atas. Oke, sampai sini paham ya? Bagaimana dengan ini, bidang miring? Tegak lurus bidang, maka kita gambarkan tegak lurus bidang. Oke, sampai sini paham? Untuk balok ini tidak ada gaya normal. Karena apa? Karena dia tidak ada bidang permukaan. Lalu ketiga, ada yang namanya gaya gesek. Nanti yang akan kita bahas lebih detail. Gaya gesek ini adalah gaya yang dikerjakan oleh bidang permukaan akibat bidang permukaan tadi kasar. Arah gaya gesek adalah berlawanan dengan arah gerak. Kita simbolkan dengan F kecil atau friction kita sebut. Contoh ini, balok yang ada pada bidang miring ini akan mengalami kecenderungan bergerak ke arah bawah. Maka gaya gesek yang terjadi pada balok ini adalah ke arah atas. Karena dikerjakan oleh bidang permukaan, biasanya kita menggambarkan pada permukaannya. Nah, inilah arah gaya gesek. Mengapa ke atas? Karena balok bergerak ke bawah, gaya geseknya adalah berlawanan arah gerak. Sampai sini paham? Nah, sekarang keempat, ada tegangan tali. Gaya tegangan tali itu adalah gaya yang dikerjakan oleh tali pada suatu benda dengan arah menjauhi bendanya. Contoh, tentunya dia terjadi pada tali. Ini ada tali, kemudian ini ada balok. Nah, tali akan mengerjakan gaya pada balok dengan arah menjauhi balok. Baloknya di bawah, berarti tegangan talinya ke arah atas. Ini dia, paham ya? Atau sebaliknya, tali bisa mengerjakan gaya pada atap, pada bagian atapnya. Bagian atap ada di atas, berarti menjauhi bagian atap. Tegangan tali yang bekerja pada bagian atap ke arah bawah. Besarnya sama karena satu tali, tapi bekerjanya berbeda. Yang ini bekerja pada balok, yang ini bekerja pada atap. Inilah langkah-langkah ketika kita ingin menentukan gaya gesek, yaitu mengenali jenis gayanya. Lalu kedua, kita juga harus memahami
Hukum 1 Newton yang kita pelajari waktu kelas 1 SMA. Kapan sih kita menggunakan hukum 1 Newton? Jadi hukum 1 Newton ini kita terapkan untuk benda-benda yang diam. Benda yang diam tentunya percepatannya 0. Ingat, untuk mencari gaya di hukum 2 Newton, M kali A. Kalau benda diam, maka A-nya menjadi 0. Sehingga apa? Sehingga sigma F-nya menjadi 0. M kali 0, 0. Sehingga ini berlaku untuk benda yang diam. Jadi ini biasa kita terapkan untuk siapa? Untuk benda diam. Untuk benda diam. Atau bisa juga resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 pada hukum 1 Newton bisa kita terapkan juga untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka tidak ada percepatan atau A-nya sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga sigma F-nya sama dengan 0 juga. Jadi boleh juga kita terapkan pada apa? Pada benda yang bergerak, ya. Pada benda yang bergerak dengan apa? Dengan V konstan atau tetap. Berlaku resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Atau apa? Bisa kita katakan ini resultan gaya ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda seimbang. Kalau pada arah sumbu Y dia diam, maka gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Kalau pada sumbu X benda diam, maka gaya yang ke kanan sama dengan gaya yang ke kiri. Ini bisa kita katakan ini adalah hukum keseimbangan gaya pada hukum 1 Newton. Jadi kalau benda diam, maka bisa kita terapkan hukum 1 Newton. Misalnya kita lihat di sini ya, pada gambar ini kita lihat. Pada gambar balok yang ada pada bidang datar ini, ya, kita bisa terapkan balok diam dalam arah vertikal. Balok diam dalam arah vertikal atau dalam arah apa? Diam di sumbu Y. Sehingga apa? Karena dia diam pada sumbu Y, maka boleh kita katakan resultan gaya yang bekerja pada benda di sumbu Y sama dengan 0. Artinya apa? Gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. N sama dengan W. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kurangin, N kurang W jadi 0. Karena resultan gayanya seimbang. Oke? Lalu yang kedua, pada balok. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau kita ketemu persoalan balok pada bidang miring, kita pun harus memproyeksikan W ini ke arah sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini, balok ini gaya W-nya masih belum searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Dia masih miring. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sehingga kita coba proyeksikan dia. Ya, kita proyeksikan dia, maka ini sumbu X, berarti arah WX-nya ke arah sana ya. Nah, ini adalah arah WX. Gaya berat yang bekerja pada sumbu X. Kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y. Kita proyeksikan ke sumbu Y, bikin garis putus-putus ke sumbu Y, tarik. Nah, ini dia. Ini adalah arah WY. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau kita mau cari WX, WY itu sangat mudah pada balok ya. Di sini alfa. Ini 90. Di sini alfa, ini 90. Maka di sini adalah, kalau saya ambil ini 30, tambah 90, 150, supaya jumlah segitiga 180, maka 30, 90, 60. Maka di sini menjadi 30 lagi. Sehingga kalau di sini alfa, di sini 90, di sini 90 min alfa. Sehingga di sini adalah alfa. Ya. Jadi, di sini adalah alfa. Antara W dengan WY, di sini adalah alfa. Ya, di sini adalah alfa. Sudut alfa. Nah, ini dia. Paham ya? Jadi kalau di sini 30 tambah 90, 120, 120 tambah 60, 180. Di sini 60, berarti di sini 30. Nah, kalau kita lihat dari gambar, di sini WX, maka di sini juga WX gitu ya. Maka ini WX dan WX ini berarti WX ini ada di depan sudut. Ini W ya. Saya gambarkan ulang. Ini adalah W. Nah, ini W.
maka ini Wx ini ada di depan sudut. Depan rumusnya sin, depan miring. Depan berarti miring kali sin. Sisi depannya Wx, kita bisa cari nilai Wx ya. Ada gambar bidang miring ini. Yaitu apa? Dengan cara W miringnya W kali sin alfa. Oke, udah ya. Bagaimana kalau kita mau cari WY? WY itu sederhana. Kalau kita lihat dia ada di samping. Pakai rumus cos. Cos itu sa per mi. Berarti sa itu miring kali cos. Miringnya W kali cos alfa. Nah, paham ya? Jadi kalau ketemu bidang miring kita selalu menguraikan menjadi W sin dan W cos. Nah, kemudian pada benda yang berada pada bidang miring ini, kalau kita lihat, benda akan bergerak ke arah sumbu X, tapi dalam arah sumbu Y benda tidak bergerak. Jadi walaupun benda bergerak turun, tapi dalam arah sumbu Y benda tidak bergerak. Berarti bisa kita katakan pada sumbu Y, karena dia tidak bergerak, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Artinya apa? Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Berarti apa? Berarti boleh kita terapkan N ya, N sama dengan WY. Kenapa? Karena seimbang. N dikurang WY menjadi 0 kalau sama. Berarti sudah sesuai dengan hukum 1 Newton. Jadi kita harus paham betul bagaimana menentukan besarnya G normal, yaitu dengan menggunakan hukum 1. Yaitu karena dia seimbang, maka N dan WY sama. Karena seimbang, maka N sama dengan W. Oke, paham? Sekarang juga kalau kita lihat, balok ini dalam keadaan seimbang. Karena dia tidak bergerak, bisa kita katakan apa? Dia karena seimbang berarti berlaku hukum 1 Newton. Yaitu apa? Resultan gaya yang bekerja di sumbu Y sama dengan 0. Artinya apa? Artinya T dan W harus sama. Karena kalau dia sama, T kurang W menjadi 0. Karena benda ini dalam keadaan diam dalam arah sumbu Y. Sehingga apa? Bisa kita katakan T sama dengan W. Mudah ya? Kita menerapkan hukum 1 Newton. Nah, untuk apa kita tahu ini? Karena biasanya kita membutuhkan gaya normal dalam menentukan gaya gesek, sehingga kita perlu hukum 1 Newton. Baik, sekarang kita masuk ke poin pentingnya, yaitu mengenai gaya gesek sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan. Gaya gesek ini kita bagi dua. Di fisika gaya gesek kita bagi dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis atau kinetik. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang diam. Nilainya bervariasi, mulai dari 0 sampai maksimumnya μs dikali n. Ya. Ini gaya gesek statis ini nilainya bervariasi. Pada benda yang diam itu bekerja gaya gesek statis nilainya bervariasi, mulai dari 0, saya ulangi ya, mulai dari 0 sampai maksimumnya yaitu μs dikali n. Contoh, kalau kita lihat kursi yang lagi diam, maka gaya gesek yang terjadi pada kursinya tidak μs kali n, karena dia diam, maka gaya geseknya 0. Nanti kita coba ke contoh soalnya gitu, bagaimana menentukan gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis itu memiliki nilai 0 sampai maksimumnya μs kali n. Kalau suatu gaya yang bekerja pada sebuah benda bisa mengalahkan gaya gesek statisnya, maka benda itu bisa bergerak. Karena gaya gesek statis memiliki nilai maksimum μs kali n. Suatu kursi yang bekerja gaya gesek statis 10 Newton, maka kalau kita mau menggerakkan kursinya, maka kita harus memberikan gaya lebih dari 10 Newton. Maka dia bisa bergerak. Kalau dia sudah bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Kalau bendanya sudah bergerak, berlaku gaya gesek kinetik, yaitu μk dikali n. Apa sih mu? Nah, μs ya. Ini μs ya, koefisien gesek statis. Ini dia ya. Sedangkan n tadi sudah kita definisikan adalah gaya normal dan fs gaya gesek statis. μk adalah koefisien gesek kinetik dan n adalah gaya normal. Jadi apa? Jadi ketika kita ingin menentukan gaya gesek, kita harus menentukan dua nilai ini. Dua nilai ini, setelah itu kita bisa menentukan. Setelah kita mencari fs dan fk, langkah berikutnya adalah kita menentukan apakah benda ini diam atau bergerak. Kenapa kita harus menentukan diam atau bergerak? Karena ada hubungan dengan statis dan kinetik. Kalau diam,
statis, kalau bergerak kinetik. Jadi kita harus menentukan dulu langkah berikutnya, yaitu menentukan apakah benda itu diam atau bergerak. Saya ambil simulasi seperti ini. Di sini ada balok M ya. Di sini ada balok M ditarik dengan gaya F membentuk sudut alfa. Maka F ini bisa kita proyeksikan ke Fx dan Fy. Kita proyeksikan dia ke Fx dan Fy. Berarti ini menjadi Fx. Oke. Dan ini menjadi Fy. Ini menjadi Fy. Oke. Nah, sekarang sudah. Kemudian kalau lantai ini kasar, maka ada gaya gesek. Arahnya adalah kalau ditarik ke kanan, gaya geseknya ke arah kiri. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau dia sudah, ada satu lagi gaya yang tidak boleh lupa, ada W, ya. Dan satu lagi ada N. Gaya normal. Nah, ini biasanya nanti kita mencari N dulu, baru kita dapat Fs dan Fk. Nah, syarat supaya kita bisa tahu besar gaya geseknya adalah langkah pertama, tentukan benda itu diam atau bergerak. Itu langkah pertama, tentukan benda itu diam atau bergerak. Taunya dari mana? Ingat, setiap benda yang berada pada permukaan kasar bekerja gaya gesek. Ada gaya gesek, yaitu kalau dia diam masih statis. Nah, berarti langkah yang harus kita tentukan kalau benda itu mau bergerak atau diam, kita harus nentuin dulu Fs-nya, gaya gesek statis. Karena kalau benda itu ditarik dengan gaya gesek 10 Newton, statisnya 5 Newton, maka bergerak. Kalau statisnya 5 Newton, kita tarik 4 Newton, dia tidak bergerak, dia diam. Sehingga pembandingnya adalah Fs. Maka apa? Maka setelah kita mendapatkan nilai Fx, langkah yang harus kita tentukan adalah syaratnya, yaitu apa? Kalau benda diam, kalau bendanya itu diam, benda diam, apa yang terjadi kalau diam? Syaratnya yaitu gaya dorongnya pada sumbu X lebih kecil daripada nilai Fs-nya. Lebih kecil daripada nilai Fs-nya. Maka benda ini diam. Kalau diam, maka yang terjadi apa? Kalau diam, maka yang terjadi gaya geseknya harus sama dengan nilai Fx. Kenapa harus sama? Ingat, kalau dia diam, maka gaya yang ke kanan dan ke kiri sama besar. Kalau dia diam, berarti gaya ke kanan sama dengan yang ke kiri. Maka kalau misalnya gaya yang ke kanan 10 Newton, kalau benda itu diam, maka yang ke kiri juga 10 Newton, artinya gaya geseknya 10 Newton juga. Paham ya? Contoh nih, tadi saya ulangi nih. Misalnya pada balok ini, gaya gesek statisnya 10 Newton. Misalnya saya ulangi ya. Ini gaya gesek statisnya 10 Newton. Ditarik dengan gaya dorong Fx-nya 8 Newton. Diam bendanya. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengalahkan gaya gesek statis. Gaya dorong Fx-nya 8, statisnya 10, lebih kecil. Diam. Karena gaya dorongnya cuma 8, maka diam. Karena dia diam, maka harus seimbang. Maka Fx-nya 8, gaya geseknya juga harus 8. Supaya resultannya 0. 8 kurang 8, 0. Paham ya? Jadi sangat mudah. Benda diam, maka gaya gesek akan sama dengan gaya dorong. Nah, kemudian kalau dia bergerak, syarat bergerak, gaya dorongnya harus lebih besar daripada gaya gesek statis. Saya ambil di sini. Berarti syarat keduanya ya. Nah, saya tulis di sini. Maka benda bergerak. Apa syaratnya? Jika gaya dorongnya, yaitu nilai Fx-nya, gaya dorongnya atau nilai Fx-nya harus lebih besar daripada gaya gesek statis. Maka apa yang terjadi kalau dia lebih besar daripada gaya gesek statis? Maka gaya geseknya, atau benda ini bergerak ya, kalau gaya dorongnya lebih besar daripada gaya gesek statis, benda itu bergerak. Dan kalau bergerak, maka gaya geseknya adalah sama dengan gaya gesek kinetis, μk kali m. Ini dia. Jadi inilah langkah berikutnya, menentukan apakah benda itu diam ataukah bergerak. Jadi kalau gaya gesek statisnya pada balok M ini 10 Newton, ditarik sama Fx 12 Newton, pastinya
bergerak karena lebih besar daripada statisnya, sehingga gaya geseknya sama dengan gaya gesek kinetis, mu k kali m. Selesai. Maka kita sangat mudah nanti untuk menentukan nilai dari gaya gesek. Sampai sini dulu kiranya tentang tema gaya gesek. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian kedua, yaitu mengenai gaya gesek pada jalan yang membelok. Saya cukupkan sekian, semoga adik-adik bisa melihat nanti setelah ini ada contoh soalnya mengenai jenis gaya gesek. Adik-adik, kita coba lanjutkan ke contoh soal yang ada di modul kaji latih ya, di nomor 4. Nah, di sini ada soal sebuah balok kayu 10 kg diletakkan di atas lantai kasar yang memiliki koefisien gesek 0,3 dan 0,2. Jika balok ditarik dengan gaya 15 Newton, maka besar gaya gesek yang dialami benda berapa? Jadi di sini langkah pentingnya adalah kita gambarkan dulu bendanya, kemudian kita gambar juga besar gaya yang bekerja pada bendanya. Nah, ini misalnya ini ada lantai datar, ya, kasar ya, berarti ada gaya gesek. Nah, ini saya gambarkan. Balok 10 kg, ada berat berarti ya. Kita gambarkan beratnya adalah ke arah bawah, yang besarnya M kali G. 10 dikali 10, 100 Newton. Paham ya adik-adik ya? Kemudian apa? Sekarang kita lihat, ada gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Tadi sudah kita pelajari. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Balok, meskipun ditarik ke kanan, dia tidak akan bergerak di arah sumbu Y. Sehingga apa? Bisa kita katakan sigma Fy sama dengan 0. Atau gaya yang ke atas dan ke bawah sama, yaitu besarnya juga sama dengan W, sama dengan 100 Newton. Mudah ya? Kita sudah menentukan gaya normal. Sekarang langkah berikutnya kita harus menentukan gaya gesek statis dan kinetisnya nanti. Misalnya sekarang di sini balok ditarik dengan gaya 15 Newton. Poinnya adalah kita harus tahu apakah balok ini bergerak atau tidak. Ada friction, F kecil. Nah, ini yang kita mau cari, berapa gaya geseknya. Sekarang kita coba cari dulu gaya gesek statis. Besarnya adalah mu S dikali N. Mu S itu adalah yang koefisien geseknya paling besar, karena maksimum dia, koefisien geseknya. 0,3 adalah mu S yang paling besar, berarti 0,3 dikali 100. Sama dengan 30 Newton ya. Sekarang kita coba bandingkan antara gaya dorong dengan gaya gesek statis. Kita bandingkan, gaya dorongnya yang ke arah sumbu X adalah 15. Gaya gesek statisnya 30. Ternyata lebih kecil daripada Fs. Berarti dia bendanya diam. Kalau diam tadi kesepakatannya apa? Maka gaya-gayanya seimbang, yang ke kanan dan ke kiri sama besar. Yang ke kiri F harus sama dengan yang ke kanan F besar, yaitu berapa? 15 Newton. Karena dia diam berarti harus seimbang. 15 maka di sini juga 15, sehingga bendanya akan diam. Ini ya, bendanya akan diam. Berarti jawabannya adalah 15. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu sebuah peti bermassa 50 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,1 dan koefisien gesek statis 0,5. Peti itu kemudian didorong dengan gaya F 100 Newton yang arahnya seperti pada gambar. Jika sin theta 0,6, maka besar gaya gesek yang dialaminya adalah, jadi ini adalah gambarnya ya, ini tetanya. Nah, ketika kita ditanya gaya gesek, maka kita harus menentukan dulu nilai gaya gesek statisnya. Caranya adalah kita menentukan juga nilai gaya normalnya. Kita coba gambarkan. Ingat, balok punya apa? Berat ya. Punya berat M kali G, 50 kali gravitasi 10. 500 Newton. Kemudian ada gaya normal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah gaya normalnya sama dengan W? Tidak, karena masih ada lagi gaya F.
F ini harus kita proyeksikan dia ke X dan ke Y. Ya. Kita proyeksikan ke X. Ya. Kita proyeksikan dia ke sumbu X. Berarti arah gaya Fx-nya adalah ini kita arahkan ke X, berarti ke arah sana ya. Berarti kita arahkan dia, atau boleh juga kita arahkan ke sini dari titik apa pangkalnya. Itu ini arah Fx-nya gitu ya. Kemudian ini arah Fy-nya. Arah Fy-nya, atau boleh juga kita uraikan dia Fx-nya langsung di bagian baloknya boleh. Kita jatuhkan Fx, yaitu Fx ke sini, boleh juga sama aja arahnya ya, tetap ke arah sana. Ini Fx, kemudian arahkan ke sumbu Y. Nah, berarti arahnya ke arah Fy-nya ke arah bawah ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat ya, pada sumbu Y bekerja 3 gaya, ada N, ada Fy, ada W. Karena balok pada sumbu Y diam, maka berlaku apa? Jumlah resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y itu harus 0. Artinya apa? Yang ke atas yaitu N harus sama dengan yang ke bawah. Siapa yang ke bawah? Fy ditambah W. Kita sudah tahu nilai W. Nilai Fy kalau dari gambar adalah ini sudut, ini depan. Fy berarti adalah depan sudut. Mencari F-nya itu kan kita harus ingat rumusin ya. Demi kalau mau cari sisi depan miring kali sin. Miringnya F kali sin theta. Karena F-nya adalah sisi depan. Berarti sisi depan itu adalah miring kali sin. F sin theta ditambah nilai W 500 ya. F-nya di soal dikasih tahu 100 ya. F-nya itu katanya 100 Newton. Dikali sin theta katanya 0,6 ditambah 500, berarti 0,6 kali 160 ditambah 500, hasilnya 560. Nah, setelah kita tahu gaya normal, maka langkah berikutnya apa? Kita tentukan nilai gaya gesek statisnya, yaitu apa rumusnya? Mu S dikali N. Mu S di soal dikasih tahu 0,5, N 560. Ini sama aja 560 dibagi 2 atau 560 dikali setengah. 560 dibagi 2 itu adalah 280 Newton. Nah, sekarang kita coba membandingkan antara gaya dorongnya yaitu Fx dengan Fs. Gaya dorongnya Fx itu pakai rumus cos. Sami. Samping itu miring kali cos, sampingnya Fx ya. Miring kali cos, miringnya F cos theta atau 100 cos theta. Kalau sin theta 0,6 maka cos theta 0,8. Seperti itu. Kalau sin theta 0,6 cos theta 0,8 atau sebaliknya kalau sin theta 0,8 cos theta 0,6. Tinggal dibalik saja. Maka menjadi 80 Newton. Sehingga kita bisa tahu Fs-nya 280, gaya dorongnya 80. Ini bisa kita simpulkan apa? Benda diam. Kenapa diam? Karena apa? Karena Fx-nya lebih kecil daripada nilai Fs. 80 tidak bisa mengalahkan 280 sehingga dia diam. Kalau diam apa? Seimbang di sumbu X. Resultan gayanya sama dengan 0. Artinya apa kalau resultan gayanya 0? Artinya gaya yang ke kanan akan harus sama dengan gaya geseknya. Ke arah mana? Ke arah kiri. Jadi nilai Fx dan F harus sama. Supaya seimbang, maka nilai F harus sama dengan nilai Fx. Maka kalau kita kurangkan jadi 0 resultan gayanya atau diam. Sehingga apa? Sehingga nilainya adalah 80 Newton. Jadi jawabannya adalah 80 Newton atau C. Baik, kita ke contoh tentang gaya gesek, menentukan gaya gesek yang terakhir yaitu di soal kaji ulang di nomor 6. Di sini ada persoalan, sebuah balok yang beratnya 200 Newton meluncur dengan kecepatan tetap pada suatu bidang miring kasar
dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal. Berapakah besar koefisien geseknya? Di sini ada kata-kata dia meskipun meluncur tapi meluncurnya dengan kecepatan tetap. Artinya apa? Artinya bisa kita katakan resultan gayanya sama dengan 0 meskipun bergerak, tapi V-nya tetap, sehingga apa? Percepatannya 0 karena kecepatannya tetap, sehingga resultan gayanya M kali A, A-nya 0 menjadi 0 dan sigma F-nya menjadi 0. Jadi dari sini kita harus menentukan dulu ya. Langkah pertamanya kita gambar dulu. Ada yang namanya W ya. Beratnya berapa? 200, di soal udah dikasih tahu 200 Newton. Kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Nah, sekarang kita tentukan W-nya langsung aja ya, karena sudah hafal. W ini tadi kalau di X menjadi W sin W cos ya, langsung aja karena kita sudah hafal. Ini adalah Wx, apa tuh? W sin theta, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ada W. Ada WY. W ini adalah W cos theta. Jadi Wx, W sin theta ya, W sin theta. W sin theta, W-nya adalah 200, sin 37 0,6 ya. 0,6 kali 200 120 Newton. Dan WY adalah langsung W cos theta ya. W cos theta, W-nya 200, cos 37 0,8. Sehingga dia 160 Newton. Ya, jadi di sini tentunya adalah nilai dari theta ya. Nah, karena dia bergerak dengan kecepatan tetap ya. Sekarang kita lihat dulu ya, dalam arah sumbu Y benda diam, tidak bergerak, resultan gayanya 0 ya. Sehingga apa? M sama dengan WY. Berarti kita sudah mendapatkan berapa WY-nya? 160 Newton. Oke. Sehingga apa? Sehingga langkah berikutnya sigma Fx juga sama dengan 0. Kenapa? Karena dia bergerak dengan kecepatan tetap. Sehingga apa? Resultan gayanya pastinya 0. Wx dan F harus sama. Jadi F harus sama dengan Wx. F rumusnya apa? Mu, karena bergerak, mu k ya, dikali M. Wx-nya sudah kita dapatkan berapa? 120. Kebetulan N-nya sudah ada ya, 160. Mu k-nya sama dengan mu k dikali 160 sama dengan 120. Kita coret nih. Awalnya kita coret, sehingga kita punya 12/16 ya. Sehingga kita punya nilai mu k itu adalah 12/16, atau kita kecilkan ya, 12 dibagi 4 3, 16 dibagi 4 4. 3/4 berapa? 0,75. Sehingga koefisien gesek kinetiknya adalah 0,75. Jawabannya adalah yang C.